Kalau benar-benar nge-play-nya sendiri kurang lebih setahunan lah dari awal nyampe. Boleh nanya-nanya, tapi ketika udah dikasih informasi, tunjukin dong effortnya biar kita Jangan terlalu benar-benar disuap nasi banget, benar-benar kayak. Halo teman-teman, jadi di sini gue lagi sama teman gue nih, Teguh. Dia tuh dari Bali. Sambil ngopi dulu, santai-santai nih teman-teman. Konsepnya lebih ke ini ya, ngobrol doang, bukan main interview. Soalnya seperti yang kalian udah lihat di judul, kalau dia ini mau kasih testimoni bagaimana dapetin kerjaan FIFO. Nah, sebelumnya lu perkenalan dulu, lu dari mana, kemudian udah lama nggak di OSI, biar teman-teman tahu. kenalan biasa aja. Biasa aja, nggak usah yang luar biasa, ntar mereka terlalu terpesona sama gue. Nama aku Teguh, Kadek Teguh, udah di Aussie selama setahun lebih kayaknya. Setahun lebih dikit. Setahun lebih. Baru masuk FIFO kurang lebih 2 bulan lewat dikit. Tapi di Australianya udah setahun lebih. Setahun 6 bulan ada? Dari Juni tahun lalu. Sekarang Oktober. setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Berarti di Perth berapa bulan nih? Kalau di Perth sendiri baru nyentuh 2 bulan jalan 3 bulan. Oh, oke. Dan sebelumnya di Brisbane Di ya? Queensland. Queensland. Brisbane 4 bulan. Terus sisanya di North Queensland, Mariba Mariba. 9 bulan. Woi, banyak anak-anak Indo ya di Mariba ya? Ya, ternyata emang banyak pencari eligible payslip Kak Mariba ya? Jadi nanti mungkin di konten kali ini kalau misalnya teman-teman yang mau nyari eligible payslip mungkin langsung ke Mariba ya, bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman kalau mau nyari. Ini kan konteksnya yang gue bilang di awal bahwa lebih ke FIFO ya kan, teman-teman kan yang baru mungkin berpikir mau ke WHV, kemudian udah tahu bahwa yang paling kenceng itu FIFO, tapi nggak tahu realitanya yang sering gue udah kasihan bahwa nggak segampang itu. Jadi ini ada testimoni biar kalian tahu. Teguh itu lu nunggu berapa lama biar dapat FIFO kerjanya? Kalau benar-benar nge-play-nya sendiri udah dari awal nyampe sih, kurang lebih setahunan lah dari awal nyampe. Cuman ketika nyampe itu tiketnya nggak dapat banyak kan? Pas lu nyampe, tiket apa yang lu dapat saat lu apply kerjaannya? Tiket Kayak sertifikat yang orang-orang udah tahu nih, untuk dapat FIFO itu harus ada sertifikat. Nah, waktu lu apply pas nyampe, itu apa aja yang udah lu punya? pas baru nyampe ya 2 itu, RSE sama white card, basic banget. Basic banget. Belum ada driving license ya? Belum ada, karena emang target marketnya yang gua apply juga cuma utility atau hospitality, jadi emang nggak require banyak dokumen yang macam-macam. Berapa banyak company yang lu apply waktu itu? Online ya, milih ya? Tiap hari ya? Tiap hari 10 company? Iya, karena aku ngerasa nggak punya experience, jadi hajar aja semuanya. Karena kalau kita nggak punya, aku ngerasa kalau nggak punya nilai jual, at least lebih rajin dibandingkan orang lainnya. Kayak sehari bisa 10, mungkin kalau dihitung-hitung total mungkin 100 ada kali, 100 kali nge-apply Total ya? in total ya. Meskipun ya lagi-lagi nggak ada sebenarnya kualifikasi yang ngencreng banget yang bisa. Benar. Oke. Untuk driving license itu kapan apply-nya? Dapat driving license? Kalau driving license sendiri sebenarnya waktu nge-apply juga udah ada persyaratan itu ditulis, requirement beberapa company juga nyantumin itu. Cuma kadang-kadang aku hajar aja, kayaknya bisa nih pakai driving license Indonesia. Sampai nggak tembus-tembus, baru akhirnya di bulan Mei tahun ini baru dapat panggilan, katanya dia perlu driving license. Baru saat itu aku cari langsung driving license. Jadi itu pas bulan Mei tiba-tiba ada company yang telepon, ada chance, tapi dengan bersyarat dia minta driving license Australian. Dan waktu itu dari Juli itu sampai bulan Mei zero call kan, sama sekali nggak ada company yang balas email atau apa. Beberapa ada yang balas, cuma ends up like kayak
requirement-nya nggak memenuhi, kayak harus ada tadi driving license, kadang ada juga yang emang butuh experience, kadang harus udah ada di tempat itu, kayak WA aku kan kemarin di Queensland, butuhnya emang udah harus stay di sini, jadi mereka langsung bisa interview segala macam. Nah aku nggak bisa kayak gitu, jadi emang ngandelin online aja. Mungkin beda cerita kalau emang deket di sini, emang bisa langsung nyamperin company-nya, beda cerita. Nah, bagaimana perbedaan yang bulan Mei telepon dengan yang sebelum-sebelumnya yang bilang, kamu di interstate nih, bukan di WA. Kenapa yang pas bulan Mei telepon, chance-nya lebih oke, padahal kan sama-sama bukan di WA dan bahkan belum ada driving license. Nah, itu nggak tahu juga sih kenapa. Cuma rekruterku, dia udah lumayan nungguin aku dari bulannya sampai aku benar-benar dapat driving license. Itu aku sebenarnya gambling juga, aku udah kayak nothing tulus aja, tapi at least aku coba secepat yang aku bisa nyari driving license-nya, walaupun emang sambil kerja sambil nyari driving license lumayan makan waktu juga segala macam, nyari libur yang pas karena departemen road and DOT ya, DMR. Berarti yang lu bilang bahwa recruiter itu sebenarnya udah nungguin lu dari lama. Cuma sebenarnya antara mungkin emang rezeki aku orang, karena emang nggak ada ngisi slot itu atau gimana, dan aku juga lumayan teks 1 bulan lebih kayaknya buat dapetin itu driving license. Sampai aku telepon dia lagi, oke, udah punya driving license nih, baru dikirimin step selanjutnya. Berarti menurutmu itu kayak dengan semua struggle yang ada, yang biaya yang dikeluarin, waktu yang itu, gimana untuk kasih tips and tricks yang benar-benar realistis bagi teman-teman yang pengen nyari FIFO? Karena kan kalau misalnya orang lihat dari gua, kayaknya masuk kuping, ini real testimoni yang benar-benar prosesnya dapat kerjanya bahkan bukan di WA gitu kan? Iya. Di Brisbane. Yang buat teman-teman kalau misalnya emang, tapi kalau Queensland juga sebenarnya ada juga sih chance-nya, cuma nggak tahu kenapa rezekinya aku dapatnya di WA. Kalau teman-teman, kalau dari aku tipsnya mungkin tetap apply aja. Terus kalau misalnya punya akses untuk ke office-nya atau ke kantor company-nya langsung, lebih bagus gitu, langsung aja. Karena beberapa temanku yang aku cerita kemarin, ternyata mereka bisa langsung dapet FIFO utility in first year, karena mereka dengan secara konsisten itu, orang-orang Eropa kebanyakan, secara konsisten datengin office-nya langsung, do you have any available job, gitu-gitu, tanyain aja secara konsisten. Mungkin hari ini nggak ada, besok tanya lagi, atau ditargetin lah seminggu, ya mungkin nggak setiap hari, 3 kali seminggu, gitu-gitu. Itu chance-nya menurutku dari beberapa teman, karena nggak satu teman doang yang punya testimoni gitu. Sama pastiin juga teman-teman bahasa Inggrisnya bagus, karena emang benar-benar kita. Bahasa Inggris jangan remehin, kesel gua waktu itu baik banget, ada beberapa orang ya bahasa Inggris tuh kayak Iya, karena kalau mungkin kemarin di job sebelumnya nggak, karena di pabrik kan kita nggak terlalu banyak komunikasi, kebanyakan ngelakuin satu tugas, ya udah itu aja terus ngelakuin. Kalau sementara di sini kita karena hospitality, kita interaksi sama orang, masalah safety-nya juga, mau nggak mau kan kalau nggak bisa komunikasi gimana mau safety. Ini emang jadi harga mati lah bahasa Inggris ya kalau untuk safety. Jadi penting banget teman-teman untuk punya bahasa Inggris. Di situ dinilai sama mereka, terus nanti gimana teamwork-nya. Nah itu baru setelah bahasanya bagus, baru ke teamwork segala macam, terus hospitality, gimana keramah tamahan kita ketika ini. Tapi itu konteksnya ketika udah dapat kerjaan dong ya, kayak bagaimana hospitality. Tapi kayaknya dinilai di interview juga deh di awal, karena ada beberapa interview yang pertanyaannya kayak ngasih situasi ketika kamu lagi ngadapin perubahan di sebuah tim kayak gitu, apa yang harus kamu lakukan gitu-gitu ya, kayak ada tes interview kayak gitu, dikasih case. Berarti proses dalam udah ketika email recruiternya, oke, ini ada jadwal interview, itu salah satunya. Iya. Oke. Ada gitunya. Tapi kembali lagi mungkin beda perusahaan, beda cara proses rekrutmennya. Boleh tau nggak ini perusahaannya apa nih? Kalau aku sendiri di Kompas Group. Tapi apply-nya kemarin kemana aja, kayak Sodexo? Iya benar, banyak. Ada Sodexo, apa lagi? Techforce ya. Staff. Itu juga. Banyak. Sampai lupa saking banyak. Tapi sebelumnya kerjanya di Brisbane, di Mariba tuh apa? Di Mariba aku di
pabrik ayam bagian hanger. Itu berat banget sih. Kalau teman-teman ada yang tahu kerjaannya itu kayak handle ayam hidup di pabrik ayam. Jadi ayam yang hidup kita gantungin ke mesin yang lagi berjalan untuk masuk ke proses. Kayak jemur-jemurin pakaian tapi ayam yang kujemurin. Kayak jemurin pakaian tapi ayam kaki jadi pegang terus digantungin. Lumayan bikin gede ini. Forearm. Latihan untuk itu juga ya, FIFO ya. Kerasa nggak? Kerasa lebih ringan ya. Ketika teman-teman udah ngelakuin kerjaan yang lumayan berat, secara fisik lah maksudnya, secara fisik kerjaan FIFO sih menurutku oke sih, nothing. Mungkin bisa setengah kali lipatnya beratnya. Jadi bisa juga masukin ke pendapat dong. Jangan langsung berekspektasi langsung dapat FIFO. Cuman kerjaan-kerjaan yang di OSI masih shift-shiftnya bentar-bentar, takutnya jomplang ya. Ngerti nggak sih, kayak teman-teman kan mungkin ada yang lebih beruntung dapat FIFO cepet, tapi dia kaget nanti 12 jam nggak siap gitu. Itu juga mungkin benefitnya aku gitu, karena udah setahun nih ngejalanin kerjaan yang lumayan berat. Ketika masuk FIFO, oh ringan. Tapi bagi teman-teman yang bener dari Indo nih, apalagi Indo yang kerjaannya gajinya bulanan, jadi per jamnya itu nggak dituntut harus kerja, tiba-tiba masuk FIFO mungkin jadi wah lumayan berat ya. Padahal sebenarnya di Australia ada kerjaan yang jauh lebih berat dibandingkan FIFO. Itu lumayan ini ya, harus insight banget ya. Benar-benar. Oke. Terus untuk drive, tadi kan berkali-kali driving license. Berarti berdasarkan pengalamanmu, driving license it's very important atau benar-benar mempengaruhi atau enggak? Sebenarnya kalau untuk online perlu banget kalau teman-teman dari jauh, karena itu benar-benar bikin persyaratan kalian jadi lebih komplit dibandingkan kandidat lain, karena persaingannya kan online. Tapi kalau untuk teman-teman yang dekat tempat tinggalnya sama office-nya nggak terlalu ternyata banyak juga teman-teman hospitality yang nggak punya driving license keterima masih oke aja, dan itu nggak menutup kemungkinan mau orang Eropa mau orang Asia. Benar. Oke. Ada nggak yang dapat tapi nggak ada tiket sama sekali? Pernah lihat nggak teman-teman yang kalau tiket ya itu tadi white card. Cuma kalau di utility kan kadang-kadang ada yang di bar attendant. RSA. Nah, itu harus ada RSA-nya itu. 2 tiket itu aja sih paling seputaran. Cuma kalau housekeeping ada yang driving buggy atau ground staff yang driving buggy, itu juga harus ada driving license. Jadi tiga tiket ini penting banget karena utility kan luas ya. Ada catering, ada housekeeping, ada bar, ada mindset cleaner. Mindset cleaner ngedrive mobil juga. Betul. Dan aturannya lebih strict. Oke. Ya menurut gue sih udah lumayan jelas ya betapa pentingnya strategi di awal dan ekspektasi rendah ini sih, kayak sempat nyerah sempat nggak mikirin lagi FIFO karena kan lumayan lama kan. Lumayan setahun itu udah bikin patah semangat juga, udah lumayan mikir. Kemarin itu setelah nyelesain payslip kan emang aku ngejar payslip aja habisin sampai tahun ketiga, baru setelah itu bebas tentuin kerja di mana. Pilihannya jadi 2, FIFO udah 50-50 nih, jadi aku antara ke Perth atau ke Sydney, kerjaan di kota yang ngambil double job gitu, biar ya cari income sebanyak mungkin lah. Itu jadi, tapi ya rezekinya ternyata dapat di akhir-akhir pas udah kelar di eligible job, ya udah pas banget timingnya. Oke. Dan make sure juga untuk eligible payslipnya juga ya, pokoknya prioritasnya jangan FIFO yang nomor pertama ya. Ya bagaimana nanti kalian payslip 8 harinya ya kerjaan yang lain lah yang bisa kayak kemarin bahkan pilih lah teman-teman kalau emang mau cepat. Tapi kalau teman-teman mau santai dan umurnya masih panjang, mau nyicil buat nyari eligible job buat extend visanya, nggak apa-apa juga sih. Cuma kalau mau benar-benar ngejar extend visanya, mending kelarin, nggak usah milih-milih dulu, nanti baru cari FIFO. FIFO belakangan ya. FIFO belakangan. Oke. Ada lagi pesan terakhir? Mungkin udah lumayan jelas sih penjelasan gue. Yang mungkin dari Bali, atau kan kamu kan dari Bali, atau kan mungkin yang benar-benar lagi-lagi masih mungkin
agak-agak belum terlalu ngerti betapa susahnya dapat FIFO dan prepare-nya harus dimaksimalin. Atau itu udah itu aja yang tadi. Kalau aku sih pesannya mungkin teman-teman coba berusaha sendiri dulu, jangan terlalu gampang karena yang ngerantau di sini kan banyak ya. Apalagi teman-teman pakai WHV udah otomatis secara administrasi terqualified lah, orang-orang yang benar-benar terdidik segala macam. Datang ke sini kalau bisa riset yang baik pertama, terus jangan gampang minta bantuan ke orang. Bukan berarti nggak boleh nanya-nanya, tapi ketika udah dikasih informasi, tunjukin dong effortnya biar kita kelihatan nih di perantauan. Jangan terlalu benar-benar disuap nasi banget, benar-benar kayak Soalnya beberapa teman pasti ada, aku ngerasa nggak enak soalnya nggak enakan orangnya, jadi emang dari awal nyoba buat usaha sendiri, apply online. Walaupun punya teman luka sendiri yang kemarin kerja di FIFO, aku nggak langsung ke Perth, aku masih ke Queensland dulu. Coba pakai jalanku sendiri. Aku udah di sekolah ini sama orang tua, kalian kan WHV udah pasti S1. Gunain kemampuan itu, udah dikasih bekal ilmu dari Indonesia biar kesini bisa bersaing sama orang-orang Eropa gitu. Kita nggak kalah pinter kok sama mereka. Mental berarti ya? Mental. Ya maksudnya mentalnya dibenerin ya. Jangan mau gampang doang shortcut gitu ya. Good point. Oke deh teman-teman. Itu semua pesan nasihat yang menurut gua oke banget. Jadi tua banget. Semoga itu bisa benar-benar membantu kalian, eye opening, dan udah nggak ada lagi yang bisa ngomongin. Thank you udah nonton, semoga lagi-lagi itu bisa bermanfaat. Untuk urusan FIFO, WHV udah ada di playlistnya, langsung aja nonton. Oke teman-teman, as usual, stay safe. Bye-bye. Bye, good luck guys.